mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan diskusi dari jurnal yang berjudul Implementasi Nilai Iman, Islam, dan Ihsan pada Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan Islam. Dalam pandangan Al-Banna, tujuan pendidikan Islam yang paling pokok adalah mengantarkan peserta didik agar mampu menjadi pemimpin dunia dan membimbing manusia lainnya kepada ajaran Islam yang syamil. Syamil yaitu menyeluruh dan komprehensif serta kebahagiaan pada jalan-jalan Islam. Bukhari Muslim 2019. Konsep pendidikan Islam menawarkan banyak keutamaan, antara lain karena bersumber dari kebenaran ilmiah, meliputi segenap aspek kehidupan manusia, berlaku universal, tidak terbatas, hanya untuk bangsa tertentu saja. Berlaku sepanjang masa, sangat sesuai dengan fitrah kemanusiaan, bahkan menyiapkan pengembangan naluri-naluri kemanusiaan sehingga tercapai kebahagiaan yang hakiki. Implementasi tahun 2019. Makna pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah Islamiyah. Menurut Mu'jam Kamus, kata tarbiyah adalah at-tarbiyah, memiliki 3 akar kebahasaan, yaitu tarbiyah yarbiyu rabban, yang memiliki arti tambah zat dan berkembang pengertian atas Quran surat Ar-Rum ayat 39. Yang kedua yaitu tarbiyah yurabbi rabbi, yang memiliki arti tumbuh, nasya, dan menjadi besar, tarok ro'ah. Yang C yaitu tarbiyah yurabbi rabb, yang memiliki arti memperbaiki, asyalala, menguasai urusan, memelihara, merawat, dan menunaikan. Dari pengertian di atas bahwa kegiatan pendidikan ia adalah upaya yang mempersiapkan individu untuk kehidupan yang memiliki etika adab secara sistematis dalam pola pikir, ketajaman, intuisi, inovatif, kreatif, sehingga mampu menyatukan satu kesatuan ajaran iman, Islam, dan ihsan. Oke, bisa dilanjut. Dari saya memberikan tambahan dari itu ya. Tujuan pendidikan Islam artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang akan dicapai dengan suatu usaha atau kegiatan. Dalam bahasa Arab disebut dengan hayat atau maqasid. Tujuan pendidikan menurut Islam adalah tercermin dari tujuan hidup manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi khalifatul di bumi. Kata imam secara bahasa adalah pengakuan atau pembenaran pengikraran dalam hati yang mencangkup 2 hal, yaitu konsep iman, Islam, dan ihsan. Mempunyai keterkaitan antara ketiga konsep tersebut, yaitu meyakini apapun yang berhubungan dengan nilai-nilai tauhid, percaya terhadap rukun iman, sehingga menimbulkan ketenangan, kedamaian, dan keselamatan. Dengan menjalankan rukun Islam ketika iman dan Islamnya kokoh, maka akan terbentuk akhlakul karimah dan beribadah dengan sungguh-sungguh, karena apapun yang dilakukan Allah Maha melihat, dan salah satu ibadah yaitu proses pendidikan. Itu dari saya, makasih. Oke, lanjut lagi. Siapa yang mau melanjutkan? Selanjutnya, aku mau melanjutkan nilai dari iman, Islam, dan ihsanlah yang akan dikaitkan dengan kompetensi inti PAI di perguruan tinggi umum. Memiliki pengertian nilai yang positif dari pelaksanaan rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan dikaitkan dengan kompetensi inti pada pelajaran pendidikan agama Islam untuk tingkat perguruan tinggi, sekaligus untuk mengetahui apakah di dalam kurikulum baru ini terdapat keseimbangan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum.
Iman menyadarkan manusia akan hubungan keragaman realitas tersebut untuk memperoleh derajat kepastian mutlak, yakni kesadaran akan kehadiran Tuhan. Taufik 2019. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan berusaha menciptakan suasana damai, aman, dan tentram dalam masyarakat. Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah yang bersifat integrate dan komprehensif, serta menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Seperti yang kita ketahui bahwa pokok ajaran Islam adalah akidah atau keimanan, syariah atau keislaman, akhlak atau ihsan, dan akhlak mempelajari tentang akhlak-akhlak yang terpuji yang harus diteladani dan tercela yang harus dijauhi. Lalu implementasi iman, Islam, dan ihsan dalam pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Pendidikan agama di perguruan tinggi bertujuan untuk membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional, berpandangan luas, ikut serta mengembangkan dan memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk kepentingan manusia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum atau pengembangan kepribadian yang diberikan kepada semua mahasiswa yang dirancang untuk mempelajari agama Islam guna memperkuat keimanan mahasiswa kepada Allah serta memperluas wawasan hidup beragama. Yang mau menambahkan? Aku ya. Ya. Dalam perkuliahan ini secara umum membahas tentang esensi ajaran Islam, baik yang berkenaan dengan akidah, syariah maupun akhlak tasawuf dalam pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi umum. Mahasiswa diharapkan satu memiliki sikap kritis dan wawasan yang komprehensif dalam memandang dan menyikapi masalah-masalah keagamaan yang berkembang dalam kehidupan, membina akhlak mulia dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan. 2. Memiliki kemampuan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam ke dalam profesi dan kehidupan sehari-hari. 3. Memahami esensi pendidikan agama Islam sebagai komponen mata kuliah wajib umum dan urgensinya sebagai nilai-nilai spiritualitas yang menjadi salah satu determinan dalam pembangunan karakter bangsa. 4. Mampu mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. 5. Mampu memahami pendidikan dalam Islam terhadap perubahan perilaku atau karakter. 6. Memahami korelasi sumber ajaran Islam dan kontekstualisasinya dalam kehidupan modern sebagai rahmatan lil alamin. 7. Menjelaskan esensi relasi manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan alam dalam paradigma Al-Quran. Dari capaian pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum di atas jelas memiliki 3 landasan, yaitu implementasi iman, Islam, dan ihsan. Dari kegiatan landasan tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya, namun pada prinsipnya puncak dan orientasi utama dari implementasinya yaitu bentuk penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dari aku. Ada yang mau nambahin? Tambahan dari aku, Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat permulaan atau al-bidayah. Yang kedua, tingkat menengah atau wasut. Yang ketiga, tingkat akhir atau al-hitam. Menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil adalah mereka yang mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Yang kedua, mereka mengimani Tuhan secara pendefinisian. Unsur-unsur insan kamil menurut Al-Ghazali menyebutkan adanya unsur luar atau tubuh dan unsur dalam atau batin. Hal ini disebabkan jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia itu meminjam istilah Ibnu Arabi hanyalah monster bertubuh manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemanusiaannya yang rendah
lalu berjalan menapaki tangga demi tangga menuju Tuhan sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi. Tangga-tangga yang dimaksud adalah tangga, yakni amarah, lawamah, mulimah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Oke, habis ini langsung masuk ke diskusi permasalahan. Mungkin ada teman yang mau bertanya atau ada permasalahan dalam jurnal ini. Dari Tarisa atau Bila? Aku mau nanya ya. Ya. Menurut kalian itu pendidikan Islam sama pendidikan umum itu yang paling penting itu yang mana? Sama alasannya juga. Pendidikan Islam sama umum yang paling penting yang mana? Gitu ya. Mungkin ada yang mau menjawab. Aku. Ada. Oke. Lanjut. Menurut aku pendidikan Islam apa pendidikan umum lebih penting yang mana? Keduanya sama-sama penting, jadi kita juga harus imbang antara dunia sama akhirat. Nggak bisa kalau kita harus mengejar ilmu akhirat aja, tapi dunianya ketinggalan, soalnya kita masih tinggal di dunia kan. Jadi kalau misalnya mau ngejar ilmu dunia aja, tapi akhiratnya nggak dikejar juga nggak bisa, soalnya kita gimana juga bakal berakhir di akhirat gitu. Jadi keduanya sama, harus seimbang. Makasih. Oke, makasih Anjani. Ada jawaban lain dari teman-teman? Nggak ada ya? Sama itu juga nggak sih? Kalau pendidikan Islam itu mengajarkan kita untuk meningkatkan ketakwaan sama keimanan, sama memberikan ajaran berperilaku baik dalam Islam. Setuju nggak? Gimana? Kayak berperilaku baik sesuai dengan ajaran Islam gitu lah. Iya kan kalau misalnya dapat ilmu agama itu juga apa namanya, kayak berlaku juga di dunia gitu loh. Sama memperbaiki juga, iya kan? Ya. Betul. Saling berkaitan sih ya, antara ilmu agama sama umum. Iya. Tapi kalau menurut aku sih, kalau diurutkan antara ilmu agama sama ilmu umum, kalau menurutku nomor 1 tetap ilmu agama. Karena ilmu agama itu bermanfaatnya untuk kehidupan di dunia juga bermanfaat, terus untuk akhiratnya juga nanti juga bermanfaat. Seperti ilmu tentang fikih itu kan banyak yang mengulas tentang kehidupan dunia juga, terus juga langsung ke akhirat. Terus baru itu ilmu umum. Kalau menurutku gitu. Oke. Ada yang mau nambahin lagi atau lanjut pertanyaan kedua? Lanjut aja. Lanjut. Oke. Siapa yang mau bertanya atau ada permasalahan? Aku mau tanya. Mungkin Bila. Ya. Kompetensi PAI di perguruan tinggi menurut kalian itu apa? Kompetensi PAI di perguruan tinggi umum. Ada yang mau menjawab dari pertanyaannya Bila? Kalau ada silahkan. Jangan sungkan. Arisa mungkin ada jawaban. Kalau aku ya, di kompetensi PAI di PTN itu
sama dengan pembelajaran yang kita pelajari sebelumnya, bertujuan untuk memberikan pengalaman tentang agama Islam, keimanan, ketakwaan, sama beradab dan berperilaku di Islam. Udah itu aja dari aku. Setuju sama Tarisa. Lebih ke penguatan iman lagi. Karena lingkungannya juga pasti banyak mempengaruhi kan. Iya. Sama biar kuat di circle pertemanan juga. Mungkin gitu aja ya. Udah cukup dah, bila udah puas sama itu jawabannya teman-teman tadi. Sudah. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Atau kalau nggak ada, aku mau bertanya. Soalnya masih ragu-ragu. Silakan. Dalam pandangan Al-Bana, tujuan pendidikan Islam yang paling pokok adalah mengantarkan peserta didik agar mampu menjadi pemimpin dunia dan membimbing manusia lainnya kepada ajaran Islam yang syamil dan komprehensif serta kebahagiaan pada jalan Islam. Yang aku masih bingung itu di sini maksud dari membimbing manusia lainnya kepada ajaran Islam yang syamil, menyeluruh. Itu maksudnya di sini apakah mengajak masuk orang non-Muslim kepada Islam gitu, mengajak masuk Islam. Apa maksudnya begitu? Itu tujuan pendidikan Islam tersebut. Teman-teman ada yang tahu jawabannya atau paham dari kata tersebut? Aku ya, tapi kalau salah nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Termasuk tujuan juga, tapi kita juga nggak harus memaksakan kehendak juga kalau dia harus masuk Islam. Gitu aja. Aku mau nambahin. Ya mungkin termasuk tujuan, tapi kembali lagi ke Islam itu bukan memaksa. Kalau pada zaman Rasulullah juga dikatakan kan, kalau misalnya agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Jadi menurutku kalau misalnya konotasi Islam mau masukin orang non-Muslim ke Islam, jadinya konotasinya Islam itu jelek, kayak maksa gitu kan. Jadi lebih kayak menghargai gitu. Mungkin maksudnya itu kayak mengajak lebih orang-orang yang menjadi Islam itu jadi lebih baik lagi ke jalan yang benar-benar Islam gitu. Setuju sih sama Anjani. Soalnya kalau menurutku ini tuh konteksnya bukan jadi tujuan utama untuk mengajak orang non-Muslim jadi Islam gitu. Kayaknya ini itu fokusnya emang ke seluruh umat ke seluruh umat tanpa melihat dia itu agamanya apa gitu nggak sih? Untuk bisa punya sifat kepemimpinan gitu. Universal tanpa membedakan agama gitu kan. Iya gitu maksudnya. Arah lebih baik pokoknya. Iya benar. Cukup ya mungkin ya untuk diskusi pada kali ini. Oke, kalau sudah, semoga apa yang kita diskusikan pada kali ini bermanfaat dan berguna untuk pandangan kita ke depannya. Sebelum kita akhiri diskusi, mari kita bacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau yang kurang mengenakan di kalian semua, saya mohon maaf. Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Sebentar aku mau screenshot dulu. Ya.